Kali ini kita akan membahas tentang bayi kuning. Kebetulan anak kedua saya ini mengalami kuning pada saat usianya sekitar 3 hari. Nah, kondisi bayi kuning ini sering terjadi pada bayi baru lahir dan terutama bayi prematur. Pada waktu itu, ciri-ciri yang nampak yaitu semburat kuning pada kulit bayi saat kita menyentuhnya atau menekannya, dan putih mata yang berwarna kekuningan, serta keadaan di dalam mulut juga kekuningan. Nah, seperti ini cara memeriksa bayi kuning. Kita tekan, maka akan ada semburat kuning pada permukaan kulit bayi. Nah, kita tekan lembut seperti itu, akan nampak sekali semburat kuningnya, dan juga putih matanya itu berwarna kekuningan. Nah, seperti itu. Juga di dalam mulut itu berwarna kekuningan ya, tampak sekali. Beda sekali dengan bayi sehat pada umumnya. Oleh karenanya kita segera periksa ke fasilitas kesehatan. Bayi kuning ini penyebabnya adalah kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Nah, bilirubin ini yaitu pigmen kuning dalam sel darah merah. Karena organ hati bayi belum cukup matang atau belum cukup sempurna untuk menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah, jadi banyak juga bayi yang mengalami kuning ini. Tetapi pada anak pertama saya, dia tidak mengalami kuning. Biasanya kondisi seperti ini bisa menghilang sendiri dalam waktu 2-3 minggu setelah lahir. Tetapi jika kadar bilirubinnya terlalu tinggi, maka diharuskan untuk terapi fototerapi. Kadar bilirubin bayi saya waktu itu ada di angka 19, di mana sudah lumayan tinggi ya. Maka waktu itu dokter langsung menganjurkan untuk rawat inap di Nejo, lalu diterapi dengan fototerapi, yaitu disinar dengan ultraviolet. Waktu itu bayi saya dirujuk 2 kali 24 jam, dia ada di ruang fototerapi. Nah, waktu itu efek sampingnya yaitu dia lebih banyak mengeluarkan mekonium atau zat kuningnya melalui BAB. Selama di fototerapi, anak saya banyak mengeluarkan BAB berwarna hijau. Nah, itu zat mekoniumnya dibuang, lalu setelah 2 kali 24 jam warna kekuningan pada mata, kekuningan pada di dalam mulutnya dan juga di kulitnya berangsur berkurang. Tapi untuk warna kulitnya masih ada semburat kuning, dan waktu itu dokter hanya menyarankan untuk memperbanyak minum ASI ataupun susu formula. Nah, lewat minuman itu zat kuning atau bilirubinnya itu akan dibuang melalui kencing atau BAB, maka bayi akan membaik. Ada kondisi di mana bayi kuning mengalami kuning lebih dari 3 minggu setelah lahir, maka ini bisa menjadi pertanda adanya kondisi lain yang perlu diwaspadai. Nah, meskipun jarang terjadi, tapi apabila kadar bilirubin meningkat secara berlebihan dan tidak dikeluarkan tubuh, bayi berisiko menjadi tuli karena lumpuh otak atau cerebral palsy dan kerusakan otak permanen atau bahkan kematian. Jadi untuk para ibu yang melihat kondisi bayinya apalagi setelah lahir kuning, maka segera saja dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan agar segera ditangani dan tidak terlambat. Nah, begitu pengalaman saya waktu itu. Waktu di ruangan fototerapi, bayi tidak boleh ditunggu oleh orang tuanya. Jadi waktu itu saya bolak-balik ke rumah sakit untuk mengantar ASI. Nah, apabila stok ASInya masih sedikit, maka akan
dengan susu formula agar itu bayi juga nggak saya berangsur pulih dan tidak ada kekuningan lagi di tubuhnya itu waktu berumur sekitar 1 bulan lebih 1 minggu. Sekarang anak saya berumur 2 bulan, dia sudah kembali sehat.